Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah membangunkan kami pagi hari ini. Terima kasih buat perlindungan, penjagaan-Mu atas kami. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat perlindungan-Mu sepanjang malam yang telah berlalu. Terima kasih tuntun kami sepanjang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang berdoa mengucap syukur pagi hari ini. Tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita belajar hari-hari ini apa yang Tuhan inginkan saudara dan saya lakukan. Di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang.
menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara kasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah trustworthy. Trustworthy itu apa? Dapat dipercaya. Sesuatu yang dipercayakan, diberikan tanggung jawab, maka orang itu disebut trustworthy, dapat dipercaya. Saudara, saya ambil poin daripada ayat yang ke-34 ini. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Diberi kepercayaan masing-masing dengan tugasnya. Dan memerintahkan pintu supaya, penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Siapakah yang dimaksud Tuhan di sini? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberikan tanggung jawab atau otoritas kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya mengerjakan apa yang dia perintahkan pada mereka. Dia memberikan kepercayaan kepada orang yang dapat dipercaya, yaitu orang yang dekat dengan dia, dekat dengan firman-Nya dan mendekat kepada dia dalam doa dan penyembahannya. Apa yang dia percayakan, dia jamin, dia menyediakan dan mencukupi kebutuhan setiap orang yang dapat dipercaya. Segala sesuatu yang menjadi miliknya diserahkan kepada murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa bulan ini tentunya saya diberikan Tuhan untuk terus mengingatkan kita supaya hari-hari ini kita mengerti bahwa panggilan Tuhan buat orang percaya bukan hanya sekedar percaya, tapi menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi murid-murid. Karena mengapa kita harus menjadi murid? Murid itu diberikan kepercayaan. Untuk apa? Untuk mengerti kerajaan Allah. Suatu ketika murid-muridnya datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau banyak sekali bicara mengenai perumpamaan dan orang-orang banyak ini tidak ngerti. Maka Tuhan bilang, memang benar, pada mereka tidak diberikan rahasia kerajaan Allah. Pada kamu diberikan pengertian, diberikan rahasia kerajaan Allah. Siapa yang dimaksudkan? Kepada murid-murid. Saudara, karena murid-murid itu yang dekat dengan Yesus. Karena murid-murid ini adalah orang yang sangat mengerti, mengenal Tuannya, mengenal Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat pembacaan kita tadi, saya percaya seorang tuan yang memiliki begitu banyak harta, seisi rumahnya, ketika dia hendak berpergian, maka tentu dia akan berikan tanggung jawab itu, kepercayaan itu pada orang yang dapat dipercaya. Yang pertama yaitu menjaga kepercayaan atas waktu yang diberikan. Di sini kita lihat waktu diberikan kepada orang-orang itu supaya apa? Mereka bisa mengelolanya dengan bijak, mengaturnya dengan baik, saudara. Dengan sikap yang demikian, maka saya percaya akan menentukan kualitas pekerjaan atau pelayanannya itu akan menjadi semakin hari makin baik. Di dalam Efesus, saudaraku, kitab Efesus pasal 4 dikatakan demikian, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam terjemahan yang lain, maka disebutkan di sana, redeeming the time because the days are evil. Kemudian dikatakan lagi, terjemahan yang lain, making the best use your time because the time are evil. Di King James juga jelaskan demikian, redeeming the time because the days are evil. Jadi maksud dari waktu di sini tebuslah gitu. Mungkin beberapa waktu-waktu yang lalu banyak waktu-waktu yang terbuang percuma begitu saja. Maka Tuhan bilang hari-hari ini jaga waktumu, katakan amin. Tebus waktu-waktu yang sudah pernah engkau habiskan begitu saja. Tidak untuk kemuliaan Tuhan, tapi hanya mungkin untuk dirimu saja. Redeem your time. Tebus waktumu. Jangan caranya makin dekat dengan Tuhan, dia bilang begitu. Kalau dulu engkau belum pernah juga menyelesaikan pembacaan Alkitabmu, ini waktunya selesaikan baca Alkitabmu. Redeem your time. Tebus waktumu. Kalau dulu engkau tidak punya waktu banyak berdoa, sekarang ini waktunya lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Ini waktu yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Dan ingat, waktu yang saudara miliki bukan punyamu, saudara,
tetapi punya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sabdamu, atas firman-Mu yang telah menuntun kami. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini berlimpah-limpah atas kami. Tuhan berkati setiap umat-Mu di dalam segala tugas tanggung jawab mereka yang mereka kerjakan hari ini. Buat apa yang mereka kerjakan berhasil bagi kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.